Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Suropati telah hadir kembali, bukan lagi seorang bocah umur 12 tahun, tapi kini telah beralih menjadi remaja 17 tahun. Seperti apa keseruan Suropati remaja? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Dan tak lama kemudian, terdengar suara tawa terbahak-bahak dari mulut mereka berdua. Tawa Suropati dan Wirogundi belum berhenti ketika di luar terjadi sedikit keributan. Awas, lari. Ketika mereka melihat keluar, tampak para pengemis dan gelandangan yang kebetulan berada di dekat kedai berlari ketakutan. Ternyata, belasan prajurit Kadipaten Bumi Raksa sedang berjalan dengan wajah tegang seperti tengah siap bertempur. Sebentar saja, salah seorang yang berpangkat kepala prajurit memasuki kedai. Di belakangnya, tampak Wilkampana yang telah membebat sebagian wajahnya akibat serangan Inkan Putri. "Itulah kucing kecil yang telah berani mempermainkan aku, Anggaraksa," kata Wilkampana menunjuk Inkan Putri yang tengah duduk tenang di tempatnya. Kepala prajurit yang dipanggil Anggaraksa memandang sekilas, kemudian matanya menatap wajah Wilkampana dalam-dalam. Lelaki tegap berpangkat punggawa itu menaikkan alisnya. "Benar kau yang telah melukai tamu kehormatan Gusti Adipati?" tanya Anggaraksa penuh kesungguhan. "Oh, jadi krak kudisan yang sok jago itu tamu kehormatan Gusti Adipati. Tapi sikapnya sama sekali tak pantas untuk diberi hormat," saut Inkan Putri. Anggaraksa terkejut mendengar ucapan Inkan Putri yang begitu berani. Sedang dada Wilkampana pun menjadi bergolak kembali. "Setiap tamu di Kadipaten Bumi Raksa akan selalu mendapat pelindungan, gadis kecil. Dan karena telah berbuat semena-mena, maka kau akan kubawa menghadap Gusti Adipati untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu," kata Anggaraksa mantap. "Enak saja kau berkata, prajurit," dengus Inkan Putri menjadi beringas. "Tidakkah kau tahu bahwa yang memancing perkara adalah temanmu itu?" "Aku tidak mau tahu. Yang pasti kau telah melukai tamu Kadipaten Bumi Raksa. Dan berarti kau telah melecehkan aturan Gusti Adipati." Selesai berkata, Anggaraksa berjalan mendekati Inkan Putri, diikuti 4 orang prajurit tamtama. Sedangkan gadis itu segera mempersiapkan diri. "Jangan memaksa aku, prajurit," tegas Inkan Putri. "Terpaksa aku menggunakan kekerasan, gadis kecil." "Kalau mau menangkap gadis kecil itu, segera lakukan, woi prajurit. Jangan banyak cincong, lalu cepat tinggalkan tempat ini," teriak Suropati sambil menunjuk kursi kosong. Dia telah menangkap isyarat kalau sikap Anggaraksa sungguh-sungguh. Semua orang yang mendengar ucapan Suropati menjadi terkejut, karena mereka menganggap ucapan remaja tampan ini terlalu berani. Namun, keterkejutan mereka menjadi bertambah tatkala melihat Anggaraksa membopong sebuah kursi dan membawanya keluar kedai diikuti Wilkampana
dan prajurit-prajurit lainnya. Apa-apaan ini? Sebaiknya kau dan temanmu itu segera pergi dari tempat ini, ujar Surapati kepada Ingka Putri dan Anjarweni. Kedua gadis itu menatap tajam ke arah Surapati. Mereka tidak menyangka sama sekali bila remaja konyol itu ternyata mahir ilmu sihir. Buktinya, Anggaraksa berserta rombongannya seketika terpengaruh oleh perkataan yang diucapkan Surapati. Pruak! Tiba-tiba dinding depan kedai itu jebol tertimpa kursi yang dilontarkan Anggaraksa. Siapa yang telah mempermainkan diriku, Bentak kepala prajurit ini begitu tersada. Anggaraksa pun meloncat masuk ke kedai kembali. Sadar juga dia. Surapati tertawa. Hei, prajurit gemblung, sudah ku bilang kalau mau menangkap gadis kecil itu, segera saja lakukan. Setelah dapat, malah dibanting. Tidakkah kau merasa kasihan? Lihat. Ini gadis kecil yang manis itu sedang menangis kesakitan. Ayo, segera bimbing dia. Rawat lukanya baik-baik. Kalau dia belum sembuh benar, jangan kemari lagi ya, kata Surapati disertai tatapan mata aneh. Untuk kedua kalinya, Anggaraksa menjadi linglung dengan serta-merta dipungutnya kursi yang telah dilemparkan. Kepala prajurit itu segera berlalu dari tempat itu bersama anak buahnya. Wil Kampana pun tak menampakkan batang hidungnya lagi. Surapati menatap Ingka Putri dan Anjarweni. Wah, kalian sungguh cantik ya, puji Surapati. Pipi Ingka Putri dan Anjarweni menjadi merah. Sayang, kalian tidak bisa tinggal berlama-lama di tempat ini. Segeralah berkemas-kemas dan tinggalkan kota Kadipaten Bumi Raksa sebelum orang-orang itu kembali ke sini dengan membawa lebih banyak lagi prajurit. Kami tidak takut ya, bentak Anjarweni tiba-tiba. Alah buset, jangan berlagak bodoh saudari. Urusan sepele itu bisa menjadi lebih gawat. Apakah kalian berdua ingin selalu dikejar-kejar prajurit Kadipaten Bumi Raksa seumur hidup? Tukas Surapati. Merasakan kebenaran ucapan dari Surapati, Anjarweni segera menarik lengan Ingka Putri, dan mereka segera berkelebat menghilang dari tempat itu. Bocah gendeng, kenapa kau menyuruh mereka pergi? Mereka sama sekali belum bayar loh. Tiba-tiba pemilik kedai mencak-mencak di hadapan Surapati. Surapati pun jadi diam terlongo-longo macam monyet kehilangan ekornya. Waduh, iya, kenapa aku jadi lupa ya? Surapati menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Biarlah aku yang bayar, kata Wirogundi yang berada di sebelah Surapati dengan suara berat. Segera pemilik kedai itu menyebutkan jumlah uang yang harus dibayarkan. Dia kembali mencak-mencak ketika menerima sejumlah uang dari Wirogundi. Ini belum cukup. Tidakkah kau lihat dinding kedaiku yang telah jebol akibat ulah prajurit itu? Bentak lelaki tua ini. Surapati mendengus. Kalau mau minta ganti rugi, datang saja sono ke Kadipaten. Kami tidak punya uang. Setelah mengucapkan kalimat itu, Surapati segera menggandeng lengan Wirogundi untuk diajak pergi. Melihat kepergian mereka berdua, pemilik kedai hanya bisa menggerutuk panjang pendek. Aduh, rugi aku ini, rugi. Di sepanjang perjalanan, Surapati dan Wirogundi tiada henti bercakap-cakap. Wirogundi yang baru saja melihat kehebatan Surapati segera mengajak teman-temannya untuk menyambut kedatangan remaja tampan yang telah menghilang selama 5 tahun itu. Dan Surapati pun diarak menuju ke sebuah kuil saloka di pinggir kota Kadipaten. Tak bosan-bosannya Wirogundi bercerita kepada teman-temannya tentang kehebatan Surapati yang telah berhasil mengusir kepala prajurit Kadipaten
sama bawahannya hanya dengan perkataannya. Para pengemis dan gelandangan yang rata-rata tidak mengerti ilmu kanuragan itu pun menjadi terkagum-kagum, sehingga mereka menaruh rasa hormat kepada remaja tampan tapi konyol itu. Maka, tak heran apabila Surapati kemudian dijamu seperti layaknya seorang raja. Remaja konyol itu pun menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Hingga 2 hari penuh, dia tak melakukan pekerjaan apapun kecuali makan dan tidur. Pagi ini terlihat cerah. Sinar matahari mengusap lembut. Dedaunan meliuk bergerak gemulai. Burung-burung pun tersenyum, berkicau riang hinggap di atas dahan. 4 laki-laki bertampang bengis tampak berjalan dengan langkah tegap menuju Kuil Saloka, tempat para pengemis dan gelandangan kota Kadipaten Bumi Raksa bertempat tinggal. Warna pakaian mereka sama, merah dengan ikat kepala hitam. Mereka semua bercampang bau lebat dan tampak sangat beringas. Badan mereka yang tinggi besar dihiasi urat-urat menonjol menandakan keperkasaan. Hei, orang-orang jelek yang tak tahu diatur, kenapa masih saja suka bermalas-malasan? 4 begundal sakti telah datang untuk menagih upeti, kata salah seorang dari mereka sambil memukul daun pintu kuil yang terbuat dari kayu lapuk. Buah! Pintu itu kontan terbuka dengan paksa. Seketika, para pengemis dan gelandangan yang masih tertidur melonjak. Begitu mengenali siapa yang hadir, mereka menjadi ketakutan. Mereka tahu 4 laki-laki bernama Hitapati, Samapati, Bureksa, dan Tambuksa yang tergabung dalam 4 bergundal sakti adalah orang-orang kejam yang mau enaknya sendiri. Mereka memeras para pengemis dan gelandangan dengan menarik upeti. Hei, masih juga belum keluar. Apakah kalian perlu kutendang satu persatu? Bentak Hitapati yang menjadi pemimpin dari 4 begundal sakti. Tiba-tiba, para pengemis dan gelandangan berserabutan keluar menuju halaman kuil. Ayo, cepat. Nanti kita ditendang dia. Ya, ayo. Mereka segera duduk bersimpuh di tanah dengan kepala tertunduk. Jumlah mereka yang hampir 100 orang sama sekali tak mempunyai keberanian untuk menatap wajah 4 begundal sakti. Sinar mata mereka kuyup, seperti ayam sedang menunggu giliran untuk disembelih. Apa gerangan yang akan dilakukan 4 begundal sakti selanjutnya kepada para pengemis dan gelandangan di Kuil Saloka? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.